Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ja'al tajammu'ana hadha tajammu'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat keberkahannya, hidayah taufiknya, pertolongan serta lindungannya kepada kita semua. Alhamdulillah, mari bersama di kesempatan pertemuan yang mulia ini kita mengawali dengan memanjatkan pujian pengagungan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bagian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini senantiasa menghadirkan kita di dalam dua hal. Menjadi hamba Allah yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah hadirkan, dan menjadi hamba Allah yang bersabar atas ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan ini. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya. Dan tentunya kita senantiasa memohon berharap kepada Allah, semoga keimanan kita kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada Rasulullah kelak menjadi sebab kita mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala himpunkan, pertemukan kita dengan beliau di surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini dengan izin Allah kembali kita bisa bertemu dalam majelis ilmu, kembali kita bisa duduk bersama semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kemuliaan dan kebaikan yang Allah dan Rasulnya janjikan bagi mereka yang duduk dalam majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, baik kebaikan dunia ataukah kebaikan akhirat. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah, di kesempatan ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita membaca dari kitab yang dikarang oleh Imamuna Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kitab yang sudah sangat familiar untuk kita semuanya, yaitu mengambil hikmah pelajaran dari hadis-hadis yang beliau tulis dalam bukunya yaitu Riyadhus Shalihin. Nah, di kesempatan ini insyaallah kita akan bahas satu bab, yaitu bab yang ke-87 dari kitab Riyadhus Shalihin, yang beliau berikan tema Al-Muhafadhah ala ma'dadahu minal khair wa istihbabi tibil kalam wa talaqatil wajhi inda liqa, yaitu bab anjuran untuk kita senantiasa menjaga kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan juga anjuran untuk senantiasa bertutur kata yang baik dan penuh senyum saat bertemu dengan yang lain. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab ini belum mengawali dan sudah menjadi kebiasaan beliau di dalam menyusun kitab Riyadhus Shalihin, belum mengawali dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau menukil hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam bab ini pun demikian. Beliau mengawali dengan beberapa ayat Al-Qur'an, yaitu diantaranya dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah Subhanahu wa taala firmankan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah apa yang ada pada satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka merubah apa yang ada pada dirinya. Para ulama tafsir menjelaskan ayat ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah kondisi seseorang selama mereka dalam ketaatan, kemudian dia beralih dalam kondisi setelah taat menjadi maksiat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah kondisi terhinanya seseorang atau satu kaum menuju kepada kemuliaan kecuali dengan berpegangnya mereka kepada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga menukil menyebutkan surat An-Nahl ayat 92 di mana Allah Subhanahu wa taala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Dan janganlah kalian menjadi ibarat seperti seorang wanita yang mengurai benangnya, mengurai timpalan benangnya setelah setelah tersusun dengan begitu baik, kemudian diurai lagi. Memberikan makna pelajaran kepada kita untuk senantiasa menjaga kebaikan-kebaikan amal di dalam kehidupan ini. Jangan sampai amal yang sudah tersusun dengan baik, amal yang sudah terbangun dengan baik, terurai kembali karena kelalaian, karena kealpaan, karena kita meremehkan amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam bab ini Imam An-Nawawi rahimahullah hanya menyebutkan satu hadis, karena memang di bab sebelumnya beliau sudah menyebutkan, yaitu di dalam bab al-muhafadzah 'alal a'malis salihah, senantiasa menjaga amal-amal kebaikan di tengah kehidupan. Maka di antara hadis yang beliau sebutkan dalam bab ini yaitu hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Kita faham bersama siapakah itu sahabat Abdullah bin Amr bin As, sahabat min sighari sinihi yang sudah mengucapkan janji setianya kepada Rasulullah di usia mudanya, kemudian mendampingi Rasulullah, banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, dan yang mengatakan di depan Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku menggunakan masa mudaku dan kekuatanku untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Abdullah bin Amr bin As, sehingga kemudian beliau dikenal dengan al-ubbad, ahli ibadah, atau sahifah as-sadiqah, sehingga malamnya dihabiskan untuk sholat malam, menghatamkan Quran satu kali, siangnya puasa, terus demikian kehidupannya sampai di usia lanjutnya, kurang lebih Allah memberikan umur 72 tahun. Beliau menyampaikan, sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu ini, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan apa yang dipesankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulanin. La takun misla fulanin. Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti seseorang. Kana yakumu al-laila, di mana orang itu bangun untuk sholat malam, fataraka qiyamal lail, lalu dia meninggalkan di malam-malam berikutnya sholat malamnya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal kalimatut thayyibah sadaqah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna al-ma'ruf syai'a, janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun, walau antalqa akhaka biwajhin talib, walaupun itu hanya sekedar engkau bertatap muka dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, dengan senyuman. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian ayat-ayat Al-Qur'an tadi, surat Ar-Ra'd ayat 11, surat An-Nahl ayat 92,
hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, dan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhum, memberikan pelajaran kepada kita agar senantiasa istiqomah, agar senantiasa muhafadzah, menjaga kebiasaan-kebiasaan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya anjurkan. Jangan sampai kita meremehkannya, jangan sampai kita menganggapnya kecil, kemudian menggampangkannya. Demikian saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga kita dianjurkan untuk senantiasa menjaga husnul khuluq, sikap akhlak yang baik. Juga husnul kalam, kebaikan dalam bertutur kata, dan juga talaqul wajhi, senantiasa murah senyum, senantiasa bermuka ceria di depan saudara kita yang lain. Nah, ini menjadi simat, menjadi karakter, menjadi profil, menjadi ciri bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim, di dalam dia menjaga kebaikan amalnya. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tiada contoh yang layak untuk dijadikan teladan kecuali kita mencontoh pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan senantiasa mengingat pesan-pesan beliau. Dan sedemikian para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mereka disebutkan sebagai manusia terbaik di sepanjang zaman, masa yang mereka ada di dalamnya adalah masa yang terbaik, tapi semangat mereka untuk terus mengejar kebaikan layak untuk kita teladani. Mereka mendapatkan jaminan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Tapi semangat mereka untuk senantiasa al-muhafadzah ala ma'tadaw minal khair, menjaga kebiasaan-kebiasaan baik mereka layak untuk kita jadikan teladan. Ini saudaraku yang dirahmati Allah, tidak sedikit sahabat Nabi yang mubasyiruna bil jannah, mereka mendapatkan kabar gembira, mendapatkan janji dimasukkan ke surga Allah. Gelar yang demikian, kedudukan yang sedemikian tinggi tidak kemudian menjadikan mereka lemah, tidak kemudian menjadikan mereka berhenti untuk beramal saleh. Mereka terus sampai kemudian mereka membuktikan janji Allah Subhanahu wa taala. Inilah saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran untuk kita bersama. Lebih-lebih kita tidak memiliki jaminan-jaminan sebagaimana yang mereka dapat. Tentunya kita lebih membutuhkan untuk terus menjaga kebiasaan-kebiasaan baik di dalam kehidupan kita. Kita harus senantiasa menjaga tutur kata kita yang baik dalam kehidupan, dan untuk senantiasa bermuka ceria di depan saudara kita yang lain, dan senantiasa bersedekah sekecil apapun dari kemampuan yang kita miliki. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya tadi yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As, berpesan kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As. Padahal kita tahu bagaimana semangat ibadahnya, bagaimana kedermawannya, bagaimana jihadnya. Tapi sahabat Abdullah bin Amr bin As ini tidak pernah merasa cukup dengan ibadahnya. Takhfif atau dispensasi yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dia menurunkan ritme tempo ibadahnya itu pun senantiasa beliau tolak. Ketika Nabi SAW mendengar bahwa dia setiap malam menghatamkan Quran sekali, siangnya puasa, kemudian dipanggil, "Wahai Abdullah bin Amr, tidakkah engkau puasa? Tidakkah engkau menghatamkan Quran sebulan sekali?" "Ya Rasulullah, saya mampu lebih dari itu. 20 hari sekali, saya mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Kemudian 10 hari sekali, saya mampu lebih dari itu ya Rasulullah. 7 hari sekali, saya mampu lebih dari itu ya Rasulullah." Kemudian Nabi mengatakan, "Khatamkanlah 3 hari sekali, ketika memang kamu memiliki kemampuan." Demikianlah puasa juga. Dia menyambung puasanya, hanya Idul Fitri dan Idul Adha dia tidak puasa.
Kemudian diangkat ke Nabi, maka puasalah sebulan 3 kali. Saya mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Puasalah seperti puasanya Daud, karena hamba Allah yang terbaik di dalam melakukan ibadah. Sedemikian para sahabat bagaimana mereka menjaga kebiasaan-kebiasaan baik mereka di tengah kehidupan mereka. Karena tidak ada yang mereka harapkan kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jaminan-jaminan kemuliaan itu sudah mereka dapatkan dalam kehidupan. Demikian pula respon sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saudaraku yang dimuliakan Allah. Bagaimana beliau saat mendengar pesan yang Nabi SAW sampaikan, kemudian berniat menguatkan tekadnya untuk menjaganya sepanjang kehidupannya. Di mana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu menyampaikan, "Ausani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku, an asuma salasata ayyamin min kulli syahr, agar aku berpuasa 3 hari di setiap bulan. Kemudian agar aku melakukan 1 rakaat witir sebelum tidur, dan agar aku melakukan 2 rakaat sholat duha. Maka semenjak aku mendengar Rasulullah menyampaikan wasiatnya, pesannya kepadaku, maka 3 hari itu tidak aku tinggalkan. Nah, ini saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, durus yang sudah sepantasnya bisa menjadi penyemangat untuk kita di dalam upaya kita menjaga kebiasaan-kebiasaan baik dalam kehidupan kita ini. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Saat Nabi SAW menyampaikan, la takhiranna minal ma'rufi syai'a, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, kebaikan apapun. Karena kebaikan sekecil apapun akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalau di dalam bahasa Arab itu ada namanya al-mujamalah, kalau bahasa kita itu bahasa basi. Tapi bahasa basinya seorang muslim itu ternyata berpahala. Senyumnya yang kemudian memberikan rasa tenang, rasa nyaman dalam diri saudaranya, itu pun juga sebuah kebaikan. Kemudian dia menanyakan kabar, saudaraku bagaimana kabarmu hari ini? Semoga engkau dalam keadaan baik, baik yang terucapkan dengan lisannya ataukah yang dia tulis dalam pesan-pesan yang disampaikan, kemudian memberikan pengaruh yang positif kepada saudaranya, itu sudah kebaikan. Menanyakan kabar, menanyakan nama, menanyakan kondisinya seperti apa, itu sudah kebaikan, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sedemikian peluang-peluang kebaikan tidak pernah dilewatkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita teladani. Maka Nabi menyampaikan pesannya kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun itu hanya sekedar bermuka manis, tersenyum di depan saudara. Sahabat Al-Adi bin Hatim radhiyallahu anhu beliau menyampaikan, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainallah turjuman. Tidaklah salah seorang dari kita bahwa kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengajaknya bicara dan tidak ada antara dirinya dan Allah penterjemah. Langsung Allah akan mengajaknya bicara. Fayanzuru an yaminihi fala yara illa ma qaddam. Maka dia melihat ke arah kanannya, maka dia tidak mendapati di arah kanannya kecuali apa yang dulu dia lakukan saat di dunia. Wa yanzuru an shimalihi, lalu dia berpaling melihat ke arah kirinya, fala yara illa ma qaddam, maka dia tidak melihat kecuali apa yang dulu dia perbuat saat dia hidup di dunia. Wa yanzuru tilqa'a wajhihi fala yara illa an-nar, lalu dia melihat ke depannya. Demikian Nabi SAW menyampaikan. Maka kemudian Nabi menutup hadisnya, fattakun nar walau bisyikit tamrah. Maka takutlah terhadap neraka Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya dengan bersedekah separuh biji kurma. Ini saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Separuh biji kurma bagi orang mukmin yang menjaga kebaikan-kebaikannya pun akan memberikan manfaat yang sedemikian rupa, tidak hanya di dunianya, bahkan nanti di akhiratnya. Amalan-amalan yang mungkin sudah dia lupakan
karena kecilnya nilai amal itu, tapi tercatat dengan rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan pernah kita kecewa, jangan pernah kita menganggap kecil amalan-amalan kebaikan yang kita tunaikan. Bisa jadi memang tidak mendapatkan penghargaan dari makhluk, karena bukan itulah yang diharapkan orang-orang beriman. Dia melakukan itu semuanya, tapi dia berharap bahwa amalan-amalan kebaikan yang dia biasakan kelak akan menjadi penyelamat untuk dirinya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menjadi sebab untuk dirinya mendapatkan rahmat Allah sehingga dimasukkan ke dalam surganya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit contoh dari para sahabat kita, mudawamah mereka menjaga konsistensi mereka di dalam amal kebaikan dengan mudawamatul wudu wa rak'atayil ba'dal wudu. Sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu an yang senantiasa menjaga kebiasaannya berwudu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, menjadikan dia dapat kabar dari Nabi SAW, wahai Bilal, aku mendengar di surga suara telompahmu mendahului diriku. Amalan apa yang menjadi keistimewaan sehingga sedemikian? Padahal kita tahu sahabat Bilal sedemikian mulianya, sedemikian istimewanya, tapi di balik semua keistimewaan itu, dia memiliki keistimewaan yang mana dia mudawamah menjaga kebaikan amalnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Nabi sedang duduk, sahabat Anas bin Malik menceritakan, kami sedang duduk di Masjid Nabawi, kemudian Nabi menyampaikan, sebentar lagi akan lewat di depan kita, di depan kalian, rajulun min ahli jannah, seorang penghuni surga. Kemudian lewatlah seseorang yang masih basah jenggotnya dengan bekas wudunya, kemudian dia tenteng sandalnya dengan tangan kirinya. Kemudian keesokan harinya lagi, hari yang kedua Nabi mengucapkan yang sama. Kemudian muncul orang yang sama. Kemudian di hari ketiga pun Nabi mengucapkan hal yang sama dan muncul orang yang sama. Yang demikian kemudian membuat penasaran seorang ahli ibadah dari sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Amr bin As, yang selama ini sedemikian ibadahnya. Ternyata ada yang mengunggulinya. Dia mampir ke rumahnya, kemudian dia menginap beberapa hari ingin melihat apa istimewanya seorang sahabat Ansar ini, sehingga Nabi menyebutnya masih hidup min ahlil jannah. Malam pertama dia tidak melihat sesuatu yang istimewa, bahkan beliau meremehkan. Kayaknya amalnya nggak ada yang luar biasa. Dia hanya tidur, ketika dia menggerakkan badannya di pembaringan, terdengar dia mengucapkan kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lebih dari itu. Malam kedua pun demikian. Malam ketiga pun demikian. Karena begitu penasarannya, setelah malam ketiga, sahabat Abdullah bin Amr bin As datang. Wahai saudaraku, aku menginap di rumahmu bukan karena lagi ada masalah dengan orang tuaku, tapi aku penasaran dengan apa yang disampaikan Nabi SAW. Apa yang menyebabkan dirimu dikatakan sebagai min ahli jannah, penghuni surga? Kemudian sahabat mengatakan, diriku tidak lebih seperti apa yang kau lihat. Aku tidak memiliki amalan istimewa. Kemudian sahabat Abdullah bin Amr berpamitan. Tapi sebelum berpamitan, orang itu menghentikan langkahnya dan mengatakan, wahai Abdullah bin Amr bin As, kalaulah itu yang dimaksud, bahwa setiap kali aku beranjak ke tempat tidur, aku berwudu, kemudian aku meniatkan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di hariku ini, bahwa tidak ada seorang pun dari seorang muslim yang akan aku perdayai, yang akan aku tipu, yang akan aku perlakukan, aku zalimi. Dia mengatakan demikian. Dan setiap malam tidak ada satupun dari seorang muslim yang aku mendengkinya karena kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya. Saat saya mendengar, saat saya melihat, saat saya menyaksikan ada saudaraku yang mendapatkan kenikmatan, tidak ada sedikit pun kedengkian, rasa iri di dalam hati ini, melainkan rasa syukur dan ikut bersyukur kepada Allah, ikut berbahagia dengan kenikmatan yang dirasakan saudara. Mendengar jawaban itu, kemudian sahabat Abdullah bin Amr bin As mengatakan, inilah rahasianya mengapa engkau disebut demikian. Dan ini amalan tidak banyak orang yang mampu menunaikan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita faham bagaimana ibadah sahabat Abdullah bin Amr bin As. Tapi ketika mendengar kebiasaan seorang sahabat ini mengatakan, ini amalan yang gak semua orang mampu. Nah ini saudaraku rahmati Allah, makna lain dari al-muhafadah ala ma'tadahu minal khair.
Seorang muslim senantiasa menjaga kebiasaan-kebiasaan baiknya dalam kehidupan sepanjang hidupnya sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita senantiasa dianjurkan untuk terus menjaga kebaikan itu sekecil apapun kebaikan itu. Walaupun hanya dengan tutur kata yang baik, walaupun hanya sedekah dengan separuh buah kurma. Apalagi sedekah dengan 1 kilo buah kurma, 1 kardus air, lebih-lebih di bulan Ramadan. Kemudian diminum, dicicipi, disantap oleh mereka yang berpuasa. Tilawahnya kita dapat pahalanya, sholatnya kita dapat pahalanya, kebaikannya, zikirnya kita dapat pahalanya. Yang kita tidak tahu siapa yang menyantap itu, siapa yang meminum itu, tapi terus catatan amal itu mengalir terus dalam kehidupan kita. Ini saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam satu kesempatan yang lain, Ibu Aisyah menceritakan, ja'atni imra'atun wa ma'aha ibnatani tas'al. Datang seorang wanita, seorang ibu-ibu dengan bersama 2 putrinya meminta sesuatu kepadaku. Falam ajid fil baiti illa salasa tamarat. Kita bisa lihat, dan Ibu Aisyah menceritakan, aku tidak mendapati di rumah kecuali hanya 3 buah kurma. Kebayang wahai saudaraku yang dimuliakan Allah, rumah yang penuh keimanan, rumah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, rumah orang yang begitu dicintai Allah. Di hari itu ketika ada seorang ibu dengan 2 anak perempuannya datang meminta sesuatu, Ibu Aisyah hanya tidak mendapati apa-apa di rumahnya kecuali hanya 3 buah kurma. Mungkin kita kondisi sekarang dalam kondisi yang berat, terdampak semuanya dengan musibah, tapi setidaknya di rumah kita masih lebih dari 3 buah kurma. Dan itu tidak pernah menjadi keluhan, tidak pernah menjadi suatu yang kemudian melemahkan untuk melakukan kebaikan. Fadafa'tuha ilayha. Kemudian Ibu Aisyah memberikan 3 buah kurma itu. Hanya tinggal 3 buah kurma di rumahnya. Diberikan semuanya kepada kedua wanita, kepada sang ibu tadi dengan 2 putrinya. Fa'atat kulla wahidatin min ibnataiha tamrah. Lalu sang ibu itu membagi 3 kurma itu, masing-masing putrinya diberikan 1. Kemudian yang 1 untuk dirinya. Farafa'at asali ta'kulaha. Begitu dia ingin mengunyah, ingin memasukkan kurma yang ketiga ke mulutnya, kemudian sang farafat as-salisah ta'kulaha fastat amadha ibnataha at-tamrata salisa. Ternyata 2 putrinya itu memandangnya, melihat ibundanya yang ingin makan kurma yang ketiga itu, 2 putrinya tadi memandangnya. Rasa kasih seorang ibu kemudian dalam diri seorang ibu yang sedemikian, dalam kondisi yang berat, bukan dalam kondisi yang kecukupan, kondisi yang sangat kekurangan. Ketika dilihat putrinya, kurma yang akan dia makan itu terhenti, kemudian dia bagi 2, dia berikan lagi kepada 2 putrinya, kurma yang ketiga itu. Kemudian fakanata asra' minha, maka 2 putrinya itu langsung memakan kurma yang ketiga itu yang dibagi 2. Melihat kondisi itu, dan sang ibu ini tidak makan apapun, faqalat Aisyah, maka Ibunda Aisyah radhiyallahu an berkata, fa'ajabani sya'nuha. Ibunda Aisyah mengatakan, sungguh apa yang aku lihat itu membuat aku kagum apa yang dilakukan oleh sang ibu tadi. Sama-sama dalam kondisi lapar, sama-sama dalam kondisi kurang, hanya mendapatkan 3 biji, 3 buah kurma, yang 2 diberikan putrinya. Begitu dia mau makan yang ketiganya, ternyata 2 putrinya memandangnya, maka dia bagi menjadi 2 dan diberikan kepada putrinya. Fa'ajabani sya'naha, maka Ibu Aisyah melihat itu sangat kagum dengan yang dilakukan. Falamma ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu Nabi tiba masuk ke rumah, akhbaratuhu bi sya'niha. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menceritakan apa yang dia alami. Cerita seorang ibu dengan 2 putrinya. Mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha aujaba laha biha al-jannah. Innallaha aujaba laha biha al-jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
dengan apa yang dilakukan sang ibu. Tidak ada yang sia-sia dari pengorbanan yang kita lakukan, lebih-lebih dalam kondisi yang sedemikian. Untuk memberikan kebahagiaan, untuk memberikan kebaikan kepada anak keturunan kita. Pengorbanan yang diberikan orang tua nggak akan ada yang sia-sia. Biaya yang diberikan untuk pendidikan mereka, biaya yang diberikan untuk membangun kesolehan mereka, kemudian memberikan nafkah yang halal, tidak ada yang sia-sia. Innallaha aujaba laha biha al-jannah. Rasa kasih yang ada pada diri sang bunda tadi, rasa kasih yang ada pada diri orang tua, yang kemudian dia berbuat kasih sayang kepada anak keturunannya, mencukupi apa yang menjadi kebutuhan mereka, menjadi sebab Allah mewajibkan dirinya masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini saudaraku, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu dari pesan-pesan Nabi agar kita senantiasa menjaga kebaikan-kebaikan, kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, khairul a'mali adwamuha wa inqal. Sebaik-baik amal adalah yang kontinu, yang terus menerus, walaupun secara kuantitasnya tidak banyak, tapi kontinunya, keterjagaannya terus, itu menjadi sebab kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Ini saudaraku yang, Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi di dalam bukunya kitab Riyadhus Shalihin, yaitu anjuran untuk kita senantiasa menjaga kebiasaan-kebiasaan baik, kemudian husnul kalam, tibul kalam, bertutur kata yang baik, yang lembut, kemudian toliqatul wajhi, bermuka ceria, bermuka tersenyum di depan saudara kita, dan kemudian bersedekah dengan sekecil apapun yang kita miliki. Ketika itu menjadi kebiasaan yang terus dijaga sepanjang kehidupan kita, maka insya Allah akan memberikan catatan-catatan kebaikan amal nanti yang tidak pernah kita akan bayangkan di akhirat. Ketika saat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada lagi batas yang membatasi, tidak ada lagi juru terjemah yang akan menerjemahkan. Ke kanan kita memandang hanya melihat apa yang dulu kita perbuat di dunia, ke kiri juga kita akan melihat apa yang kita lakukan. Di depan kita neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi memberikan solusi untuk selamatnya, fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Maka selamatkan, lindungilah diri kita dari neraka dengan kebaikan sekecil apapun yang dibiasakan itu, walaupun dengan senantiasa bermuka ceria, penuh senyum di depan saudara, menanyakan kabar mereka. Mujamalatul muslim, atau bahasa basinya seorang muslim, menanyakan kabar, menanyakan keadaan, mendoakan, itu bukan bahasa basi yang tidak bernilai, tapi itu ada nilainya di sisi Allah ketika dilandasi dengan ketulusan niat, ketika dilandasi dengan niat yang baik. Nah, ini Bapak Ibu saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, dan itu mungkin yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang mulia ini. Tentu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga berhimpunnya kita dalam majelis ini menghadirkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah karuniakan kita ilmu yang manfaat. Nah, saudaraku, Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian yang bisa sampaikan. Dari saya pribadi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Al-afu minkum, astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.